Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadilah, NIM 191040904 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Haja Wiji Hidayati MAG. Nah, di video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang efektivitas dan transparansi penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Langsung saja ya. Nah, di sini kita kan udah memasuki era modern tuh atau era milenial, di mana hidup kita sehari-hari itu berdampingan dengan teknologi atau alat-alat yang canggih. Misalnya saja pekerjaan di kantor. Nah, pekerjaan di kantor tuh kan memerlukan ya yang namanya teknologi seperti PC, terus juga koneksi internet itu juga sangat penting, terus ada printer, mesin fotokopi, dan banyak teknologi yang lainnya. Nah, apalagi di era pandemi seperti ini, teknologi ini sangat penting. Karena apa? Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Kan dengan adanya regulasi pemerintah, kita kan nggak boleh tuh bertemu dengan teman kita atau berkerumun, nongkrong-nongkrong seperti sebelum pandemi. Nah, di saat pandemi ini, teknologi ini sangat penting, yaitu untuk komunikasi kita dengan yang lain, karena melalui teknologi kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, selain berdampak pada sosial kita, teknologi ini juga berdampak pada pendidikan, khususnya di penerimaan peserta didik baru. Nah, di PPDB ini atau penerimaan peserta didik baru ini sudah ada inovasi ya, yang dulunya hanya PPDB secara manual, di mana kita harus datang ke sekolah, terus kita mengisi belangko, mengantri, terus mengurus berkas di sana dan di situ. Nah, itu kan sangat repot ya. Nah, sekarang tuh sudah ada inovasi yang namanya PPDB online. Nah, ternyata PPDB online ini bukan hal yang baru ya. Ternyata udah ada sejak tahun 2009. Nah, dilansir dalam sebuah jurnal dalam rangka penguatan e-layanan kepada peserta didik, satuan pendidikan dan satuan kerja pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Pustekom Kemdikbud sejak tahun 2019 telah mengembangkan sistem penerimaan peserta didik baru secara online yang telah diterapkan di beberapa kabupaten atau kota. Nah, PPDB online ini dikembangkan untuk mendukung transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru. Nah, berarti ini udah lama banget ya guys, sekitar 12 tahun yang lalu. Berbicara tentang PPDB online ya, adanya pendaftaran online ini mempermudah dan tidak buang waktu dalam proses pendaftaran, sehingga PPDB online ini bisa disebut juga dengan one day service. Nah, kenapa sih kok bisa disebut dengan one day service? Nah, gimana? Jawabannya enggak? Nah, PPDB online ini bisa dikatakan dengan layanan one day service karena segala proses itu mulai dari awal hingga akhir itu dilayani dan terselesaikan dalam waktu sehari. Terbukti mampu memenuhi harapan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang objektif, terus transparan, akuntabel, cepat, menghemat waktu, dan akurat. Nah, kenapa? Karena di sini dengan PPDB online ini kita nggak usah tuh yang namanya datang ke sekolah terus antri. Nah, kalau dengan online kan kita tinggal buka link atau buka aplikasi PPDB online tuh terus kita langsung isi biodata kita, terus menyerahkan berkas-berkas yang ada tanpa mengantri atau tanpa menggunakan atau menguras tenaga gitu ya. Udah tuh kita membahas sedikit tentang PPDB online tuh. Nah, lalu seberapa efektifnya sih PPDB online ini di masa pandemi? Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kemdikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020, yaitu anjuran untuk melakukan PPDB secara daring atau online. Nah, ini untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Nah, mengapa Menteri Kemdikbud ini mengeluarkan surat edaran seperti itu? Ya, tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada nih tata cara PPDB from home. Nah, di sini ada 3 cara mudah memahami apa itu PPDB from home, yakni yang pertama ada pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik. Nah, yang kedua ini ada verifikasi pendaftaran online dari rumah oleh admin atau operator sekolah.
Terus yang ketiga ini ada melihat hasil seleksi PPDB dari rumah oleh calon peserta didik. Nah, di sini sangat mudah sekali ya guys. Karena kita hanya membutuhkan PC atau smartphone, terus kita mendaftar atau login, terus kita memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya nih, sesuatu yang baru atau buah dari inovasi masa kini seperti PPDB online ini mestinya tidak hanya memiliki kelebihan ya, karena sesuatu itu mesti ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, maka dari itu kita akan bahas ya di sini apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari PPDB online. Pertama kita akan membahas tentang kelebihan. Nah, kita bahas yang baik-baik dulu lah, oke? Nah, yang pertama ini ada efisiensi kegiatan PPDB. Nah, kenapa ini kok bisa dikatakan efisiensi? Nah, karena sekarang ini sudah banyak sih penyedia layanan PPDB online. Nah, bahkan ada yang gratis atau secara cuma-cuma tanpa membayar, yang biasanya kita kalau mengadakan PPDB manual itu kan harus kayak print belangko pendaftaran atau biodata, terus beli ballpoint dan sebagainya kan. Terus yang kedua, ini memudahkan masyarakat. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa? PPDB online ini sangat memudahkan masyarakat karena apa? Kita dapat mengakses PPDB online ini dimanapun dan kapanpun. Nah, cukup kita memakai smartphone, kita langsung bisa mendaftar tanpa datang ke sekolah yang akan kita tuju. Terus yang ketiga ini seleksinya yang jujur, terbuka, dan adil. Nah, kenapa? Karena kalau di PPDB online ini sesuai dengan SK yang tertera ya, atau SK yang sudah berlaku. Terus yang keempat ini meningkatkan mutu layanan pendidikan. Di sini PPDB online ini bisa meningkatkan mutu layanan pendidikan di Indonesia ya, karena ini sangat efektif dan efisien. Terus yang kelima ini ketersediaan data pendidikan yang absah. Nah, karena dengan pendaftaran online ini kita kan bisa mendaftar tuh dengan online dengan nama kita. Nah, dengan itu datanya tuh nggak langsung diambil secara mentah, tapi itu juga difilter dan diketahui itu benar atau enggak. Nah, baru selesai difilter itu nanti akan menghasilkan data yang sah atau yang akurat. Kita akan membahas tentang kekurangan dari PPDB online. Yang pertama itu ada biayanya itu mahal. Nah, jadi dari pelaksana PPDB sendiri ini kayaknya cukup mahal ya, karena dari pelaksana ini harus mengadakan kayak komputer, terus jaringan internet, terus juga perlu diadakannya pelatihan buat para operator yang akan mengoperasikan PPDB online. Nah, terus juga dibutuhkan sosialisasi untuk masyarakat, karena tidak banyak ya masyarakat yang tahu tentang PPDB online. Nah, untuk selanjutnya ini yang kedua ada masyarakat itu belum paham internet. Nah, tidak sedikit sih di Indonesia ini banyak orang tua ya yang belum paham internet, atau mungkin kita bisa sebutnya gaptek atau gagap internet. Nah, karena di situ ya ditakutkannya nggak bisa mengakses web PPDB. Nah, jadi itu banyak lah kekurangannya itu. Nah, jadi kan susah ya kalau ada orang tua atau wali siswa yang belum bisa mengoperasikan gawai atau masih belum bisa mengoperasikan internet dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga itu tidak kebal kecurangan. Nah, ini meskipun online ya, tapi itu tetap nggak kebal kecurangan. Masih banyak kita temui lah kecurangan-kecurangan yang terjadi di PPDB online. Nah, terus yang selanjutnya atau yang keempat itu sistem yang tidak layak. Nah, kenapa kok bisa dikatakan tidak layak? Karena beberapa kejadian ini terjadi mungkin internetnya tuh lemot atau lola gitu ya. Terus kalau enggak sistemnya yang error. Kenapa kok bisa error? Karena banyak yang mengakses. Nah, jadi itu sistemnya error. Jadi mungkin masih perlu perbaikan sistem PPDB online biar lancar digunakan oleh orang tua dari siswa atau dari siswa itu sendiri untuk melakukan PPDB online. Nah, terus yang terakhir yaitu keamanannya belum terjamin. Nah, ini tuh yang paling penting. Kalau kita tidak hati-hati dalam memasukkan data atau mungkin kayak sembrono gitu ya mungkin. Nah, itu data itu bisa bocor dan bisa disalahgunakan oleh orang lain, karena sekarang itu sudah banyak ya kejahatan online atau biasa kita sebut cybercrime. Kita tadi kan udah banyak tuh membahas tentang PPDB online, terus
terus bagaimana cara PPDB online, terus ada dampak positif dan negatif. Nah, di sini terakhir ini kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana tanggapan masyarakat. Nah, baik itu pro ataupun kontra ya. Oke, yang pertama ini kita akan bahas yang pro. Nah, dari masyarakat sendiri ini yang pro akan PPDB online ini menganggap PPDB online ini salah satu jalan pintas atau jalan pintas ya, jalan yang paling mudah untuk melakukan PPDB. Karena apa? PPDB ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kita pun bisa hanya melalui smartphone kita bisa langsung mendaftar ke sekolah yang akan kita tuju, karena kita tidak usah repot-repot ya datang ke sekolahan, harus mengantre gitu kan. Terus yang kedua ini pendapat atau tanggapan masyarakat yang kontra dengan adanya PPDB online ini. Nah, kenapa kok bisa kontra? Karena ya itu tadi, karena banyak masyarakat yang masih gaptek atau gagap teknologi, terus tidak memiliki gawai, terus ada yang mungkin ini ya masih kurangan ekonomi lah untuk membeli gawai ataupun kuota internet, terus masih bingung dengan sistem yang ada di web PPDB online. Terus juga banyak yang khawatir akan kendala sinyal atau error pas di hari H ya, atau pas di hari pendaftaran online. Karena apa? Di sini pendaftaran online pun juga bersifat kayak berlomba-lomba atau berebutan dengan siswa lain agar mendapatkan kuota di sekolah yang kita tuju. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila saya dalam berargumen atau berkata-kata itu banyak yang salah ya. Terus terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.